Ambang batas jumlah kursi partai politik di DPRD menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa mengusung calon kepala daerah pada pilkada serentak tahun ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran bagaimana cara menghitung jumlah kursi di DPRD untuk bisanya partai politik mengusung calon kepala daerah. Untuk diketahui bersama bahwa hasil pemilihan legislatif pada tahun 2024 menjadi rujukan untuk bisanya partai politik mengusung calon kepala daerah. Jadi bukan jumlah kursi pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi 20% dari jumlah kursi DPRD untuk bisa mengusung calon kepala daerah. Untuk tingkat Provinsi NTT, syarat minimal jumlah kursi yang harus dimiliki oleh partai politik maupun gabungan partai politik haruslah 13 kursi. Karena 20% dari 65 kursi DPRD NTT yakni 13. Dengan melihat perolehan kursi masing-masing partai pada Pileg 2024 kemarin, maka tidak ada satupun partai politik DPRD NTT yang bisa mengusung calon kepala daerahnya sendiri. Jadi semua partai harus berkoalisi baru bisa mengusung calon kepala daerah atau calon gubernur dan wakil gubernur. Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, karena memiliki jumlah kursi DPRD yakni sebanyak 35 kursi, maka syarat 20% yang harus dipenuhi oleh partai politik adalah 7 kursi. Dengan perolehan kursi masing-masing partai pada Pileg 2024 yang lalu, maka tidak ada satupun partai politik di Kabupaten Sumba Barat Daya yang bisa mengusung sendiri calon kepala daerah, sehingga masing-masing partai politik harus berkoalisi dengan partai lain baru bisa mengusung calon bupati dan calon wakil bupati Sumba Barat Daya. Untuk Kabupaten Sumba Barat, syarat minimal jumlah kursi yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati haruslah 5 kursi DPRD. Berdasarkan hasil perolehan kursi pada Pileg yang lalu, maka hanya Partai Hanura yang bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat tanpa koalisi atau tanpa bergabung dengan partai lain. Sedangkan partai lainnya harus bergabung atau berkoalisi dengan partai lain karena memperoleh kursi di bawah 5 untuk bisa mengusung calon bupati dan calon wakil bupati pada pilkada tahun ini. Untuk Kabupaten Sumba Tengah, syarat minimal yang harus dipenuhi adalah 4 kursi DPRD. Dengan perolehan kursi pada Pileg kemarin, maka semua partai di Kabupaten Sumba Tengah belum ada yang layak atau bisa untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati secara sendiri. Maka semua partai harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon kepala daerah. Kemudian untuk Kabupaten Sumba Timur, syarat minimal yakni harus 6 kursi DPRD. Berdasarkan hasil Pileg Februari yang lalu, maka tidak ada satupun partai di Kabupaten Sumba Timur yang bisa mengusung sendiri calon kepala daerah, sehingga masing-masing partai harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon kepala daerah pada pilkada tahun ini.